Selama lebih dari 5 abad, Kekhalifahan Abbasiyah berdiri sebagai lambang kejayaan dunia Islam. Di bawah naungan para khalifahnya, Baghdad menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan, sastra, filsafat, hingga pemerintahan yang maju. Kota ini memancarkan cahaya ilmu yang menerangi dunia, dari Andalusia di barat hingga India di timur. Namun, sejarah tak hanya mencatat kejayaan, ia juga menyimpan babak kelam tentang kehancuran. Kekhalifahan ini, yang dahulu menaungi para ulama dan ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, perlahan-lahan melemah dari dalam, oleh perpecahan, oleh korupsi, oleh pengkhianatan ideologi dan moral. Dan ketika musuh datang dari luar, pasukan Mongol yang beringas di bawah pimpinan Hulagu Khan, Abbasiyah tak lagi punya kekuatan untuk bertahan. Tahun 1258 Masehi, Baghdad jatuh. Bukan sekadar kota yang dihancurkan, tapi peradaban yang diluluh lantahkan. Tapi apakah keruntuhan itu terjadi secara tiba-tiba? Tentu tidak. Ada proses panjang, dan ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Inilah kisah tragis, namun penuh hikmah, tentang runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah. Sebuah catatan sejarah yang penting, agar umat tak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk memahami besarnya tragedi di balik keruntuhan Kekhalifahan Abbasiyah, kita harus kembali ke titik awal kejayaannya. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, menggulingkan dinasti Umayyah melalui sebuah gerakan revolusioner yang menggabungkan kekuatan orang Arab, Persia, dan kaum Mawali, yakni kaum non-Arab Muslim yang selama ini termarginalkan. Gerakan ini dipimpin oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi dasar legitimasi kekuasaan mereka. Salah satu langkah paling strategis yang dilakukan oleh para khalifah Abbasiyah awal adalah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke kota baru, Baghdad. Didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi, Baghdad dibangun dengan arsitektur megah, tata kota melingkar, dan menjadi simbol pusat peradaban Islam yang baru. Baghdad bukan sekadar pusat politik, ia menjadi jantung intelektual dunia. Di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah memasuki masa yang sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa bernama Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Di sana, para ilmuwan dari berbagai latar belakang, Muslim, Yahudi, Kristen, bahkan Zoroastrian, menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Mereka tidak sekadar menerjemahkan, tapi mengembangkan. Mereka membantah, menyempurnakan, bahkan melampaui pemikiran-pemikiran sebelumnya. Nama-nama seperti Al-Khwarizmi, Sang Bapa Al-Jabar, Ibnu Sina, ahli kedokteran yang karyanya dipakai hingga Eropa abad pertengahan, dan Al-Farabi, filsuf agung yang membahas hubungan antara akal dan wahyu. Semua itu tumbuh di dalam naungan Kekhalifahan Abbasiyah. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang berkembang. Di bidang ekonomi, Baghdad menjadi simpul perdagangan dunia. Kafilah dari Cina, India, Afrika Timur, dan Eropa bertemu di sini, menukar rempah, kain sutra, emas, dan ide-ide besar. Dan di bidang pemerintahan, sistem birokrasi Abbasiyah jauh lebih maju dibanding pendahulunya. Mereka membentuk sistem diwan, semacam kementerian, dengan tugas-tugas administratif khusus. Pajak dikelola, hukum ditegakkan, dan stabilitas wilayah terjaga. Untuk beberapa abad, umat Islam hidup dalam masa yang bisa disebut sebagai peradaban unggul dunia. Saat Eropa masih dalam abad ke-8, Baghdad sudah menjadi kota dengan rumah sakit, laboratorium, perpustakaan, dan masjid besar. Namun seperti halnya fajar yang perlahan mencapai puncak siang, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Di balik semua pencapaian itu, benih-benih kelemahan mulai tumbuh. Dan seperti penyakit dalam tubuh yang tampak sehat, kelemahan itu tak segera terlihat, sampai akhirnya terlambat. Kita akan menyusuri penyebab keretakan itu, tentang bagaimana dinasti besar ini perlahan mulai melemah dari dalam. Setiap peradaban besar dalam sejarah tidak pernah runtuh dalam satu malam. Ia biasanya tumbang, karena melemahnya kekuatan dari dalam jauh sebelum musuh dari luar datang menyerang. Begitu pula yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Setelah melewati puncak kejayaannya pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat pada abad ke-10. Meskipun Baghdad tetap menjadi pusat peradaban yang megah, kekuasaan khalifah secara perlahan mulai terkikis oleh tangan-tangan kekuasaan yang tadinya berada di bawah kendalinya.
Kekuasaan diambil alih oleh para wazir, para pejabat tinggi yang secara de facto mengatur jalannya negara. Khalifah tetap ada sebagai simbol spiritual dan legitimasi agama, namun ia tidak lagi memiliki kendali atas pemerintahan sehari-hari. Yang lebih tragis, kekuasaan militer tidak lagi berada di bawah khalifah, tetapi dikendalikan oleh para jenderal asing, terutama tentara Turki yang direkrut sebagai garda elit. Mereka awalnya dipekerjakan untuk menjaga keamanan negara, tetapi lambat laun mereka menyadari bahwa merekalah kekuatan sesungguhnya. Pada akhirnya, para jenderal ini bahkan menentukan siapa yang menjadi khalifah dan siapa yang akan dilengsarkan. Periode ini dikenal dalam sejarah sebagai anarki di Samara, sebuah era kelam yang dimulai sekitar tahun 861 Masehi. Selama lebih dari 1 dekade, para khalifah silih berganti dibunuh atau diturunkan, dan Baghdad jatuh ke dalam kekacauan politik. Sementara itu, kekuatan lokal di luar Baghdad mulai bangkit. Dinasti seperti Bani Buwayh yang beraliran Syiah menguasai Persia dan Irak, bahkan mendikte kebijakan khalifah di istananya sendiri. Abbasiyah secara praktis berada di bawah bayang-bayang penguasa Syiah yang memiliki agenda politik tersendiri. Dalam waktu yang bersamaan, terjadi pemberontakan sosial di berbagai wilayah. Salah satu yang paling mengerikan adalah pemberontakan Zanj, pemberontakan budak asal Afrika yang berlangsung hampir 15 tahun. Mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah selatan Irak dan membuat kekhalifahan terpaksa mengalihkan fokus militernya. Ekonomi pun ikut goyah. Pajak diperas dari rakyat tanpa perbaikan infrastruktur. Perdagangan melemah karena konflik yang berkepanjangan. Inflasi meningkat. Pejabat korup lebih sibuk memperkaya diri dibanding memperkuat negara. Semua ini diperparah oleh perpecahan internal umat Islam. Konflik antara Sunni dan Syiah makin meruncing. Sekte-sekte baru muncul, dan masing-masing mulai membentuk kekuatan politik sendiri-sendiri. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang dulu luas, kini terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang nyaris otonom. Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Andalusia telah menjadi wilayah dinasti Umayyah kembali. Persia lebih tunduk pada penguasa lokal ketimbang pada Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah pada akhirnya menjadi seperti bangunan megah yang tampak kokoh dari luar, tapi kosong dan rapuh di dalamnya. Khalifah bukan lagi penguasa absolut, melainkan boneka yang hanya dibutuhkan untuk melegitimasi kekuasaan para penguasa bayangan. Dan seperti tubuh yang kehilangan daya tahannya, Abbasiyah hanya menunggu waktu untuk dihancurkan oleh serangan dari luar. Namun kehancuran itu bukan datang dari dunia Islam, bukan dari kaum pemberontak dalam negeri, bukan dari rival-rival sesama penguasa Muslim, melainkan dari kekuatan asing yang sama sekali belum dikenal, bangsa penunggang kuda dari padang rumput Mongolia. Mereka datang membawa api, besi, dan kehancuran. Dan itulah awal dari akhir. Segmen selanjutnya akan mengungkap bagaimana bangsa Mongol, yang bahkan tak dikenal sebelumnya oleh dunia Islam, tiba-tiba menjadi momok yang menghancurkan pusat peradaban ini. Siapakah mereka, dan bagaimana mereka menaklukkan kota suci Baghdad dalam hitungan hari saja? Kekhalifahan Abbasiyah yang dulu menguasai wilayah luas dari Samudra Atlantik hingga perbatasan India, kini hanya mengontrol sebagian kecil dari wilayah Irak, dan bahkan itu pun dikendalikan oleh kekuatan militer luar. Sementara pusat kekuasaan melemah, dunia Islam di luar Baghdad terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan otonom. Masing-masing berjalan sendiri, punya penguasa sendiri, dan bahkan kadang saling bertikai. Di barat, berdiri dinasti Umayyah di Andalusia yang telah melepaskan diri sejak awal. Di Mesir dan Afrika Utara, berkuasa dinasti Fatimiyah, sebuah dinasti Syiah Ismailiyah yang menolak legitimasi Khalifah Abbasiyah dan mendirikan kekhalifahan tandingan. Di Persia dan sekitarnya, wilayah Islam lebih tunduk pada dinasti Seljuk, Khwarizmiyah, dan penguasa lokal lainnya yang hanya memanfaatkan nama khalifah untuk keabsahan agama, namun tidak pernah mengindahkannya secara politik. Situasi ini membuat umat Islam tak lagi memiliki satu komando, tidak ada pusat kekuatan bersama, tidak ada solidaritas umat yang utuh. Saat musuh datang, setiap wilayah sibuk melindungi diri sendiri. Tidak ada lagi kekuatan militer Islam terpadu seperti di masa-masa awal ekspansi Islam. Dan dalam kekosongan kekuatan itulah muncul ancaman dari arah yang tak terduga. Bangkitnya Mongol. Dari padang-padang rumput di Asia Tengah, muncul satu kekuatan brutal dan luar biasa, bangsa Mongol,
yang dipersatukan oleh seorang tokoh militer jenius, Temujin, yang kelak dikenal dunia sebagai Genghis Khan. Dalam waktu singkat, Mongol membangun imperium daratan terbesar yang pernah dikenal manusia. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang luas, dari Cina, Asia Tengah, hingga masuk ke jantung dunia Islam, wilayah Khwarizm dan Transoksiana. Mereka dikenal bukan hanya karena kekuatan militernya yang luar biasa, tapi juga karena kebrutalan yang belum pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah. Kota-kota yang menyerah dibinasakan, penduduk dibantai, tanah dijadikan abu. Bahkan pasukan tentara Islam yang tangguh pun tidak mampu menahan mereka. Misi khusus ke dunia Islam. Setelah kematian Genghis Khan, cucunya, Hulagu Khan, ditugaskan oleh Kekaisaran Mongol untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah barat. Namun misinya lebih dari sekadar militer. Ia ditugaskan untuk menghancurkan pusat kekuasaan Islam dan melenyapkan ancaman ideologis yang mungkin akan mengganggu Kekaisaran Mongol di masa depan. Hulagu memulai dengan menghancurkan sekte Syiah radikal Ismailiyah, Hashashin, yang bermarkas di benteng Alamut, Iran. Mereka terkenal sebagai kelompok pembunuh bayaran yang ditakuti dunia. Namun target utama Hulagu bukan mereka. Target sebenarnya adalah Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim, simbol tanpa kuasa. Di Baghdad saat itu berkuasa Khalifah Al-Musta'sim Billah, seorang khalifah yang lemah, dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang tidak bijak dan terputus dari realitas politik sekelilingnya. Ketika Hulagu Khan mengirim ultimatum untuk menyerah dan tunduk, Al-Musta'sim menolaknya. Ia tidak membangun aliansi militer, tidak memperkuat pasukan, bahkan tidak menyadari betapa dekatnya kehancuran. Ia terlalu percaya diri pada status religiusnya sebagai khalifah umat Islam, mengira itu akan cukup untuk menghalangi bangsa Mongol. Namun Hulagu bukanlah musuh yang bisa ditaklukkan dengan simbol dan doa. Ia datang membawa ribuan pasukan, lengkap dengan mesin-mesin pengepungan, dan satu niat bulat, menghapuskan Abbasiyah dari muka bumi. Dalam waktu dekat, kekuatan paling brutal dari timur akan berhadapan dengan pusat spiritual umat Islam di Baghdad. Dan dunia akan menyaksikan salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah peradaban manusia. Baghdad, kota yang pernah dijuluki sebagai mutiara dunia Islam. Disinilah para ulama besar menulis karya agungnya. Disinilah ilmu dan wahyu pernah berjalan beriringan. Namun pada awal tahun 1258 Masehi, kota ini tidak lagi dipenuhi suara ilmu dan perenungan. Ia dikepung oleh suara genderang perang Mongol yang datang membawa kehancuran. Peringatan yang diabaikan. Sebelum menyerang, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, sebenarnya mengirim surat ultimatum kepada Khalifah Al-Musta'sim Billah. Ia menuntut agar Baghdad menyerah tanpa perlawanan. Hulagu telah menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan benteng-benteng kuat di Persia dan Iran. Bahkan kaum Hashashin, yang tak tersentuh selama ratusan tahun, ditaklukkan dalam waktu singkat. Namun Khalifah tidak menanggapi serius ancaman ini. Ia malah menganggap Baghdad terlalu agung untuk disentuh. Ia percaya bahwa sebagai pemimpin umat Islam, ia dilindungi oleh kehormatan religius, dan dunia Islam akan bangkit membantu jika diserang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Negeri-negeri Muslim lain sibuk dengan konflik internal, tidak ada bala bantuan, tidak ada solidaritas, dan Baghdad sendiri. Dimulainya pengepungan. Pada tanggal 29 Januari 1258, pasukan Mongol mulai mengepung kota. Diperkirakan lebih dari 100.000 tentara dikirim oleh Hulagu. Mereka membawa teknologi pengepungan canggih, katapel raksasa, menara serbu, dan pemanah berkuda tercepat di dunia. Baghdad bertahan seadanya. Pasukan dalam kota tidak terorganisir. Dinding kota rapuh. Rakyat tak bersenjata. Selama 2 minggu, Mongol menghujani Baghdad dengan batu, api, dan panah. Tembok kota jebol. Perlawanan terakhir runtuh. Lalu dimulailah tragedi yang tak pernah dilupakan dalam sejarah umat Islam. Tragedi 10 Februari 1258. Mongol masuk ke Baghdad pada 10 Februari 1258. Apa yang terjadi bukan sekadar penaklukan militer. Itu adalah pemusnahan peradaban. Selama 7 hari berturut-turut, ratusan ribu jiwa dibantai. Anak-anak, perempuan, ulama, orang tua, tak dibedakan. Masjid-masjid dijarah, perpustakaan dibakar. Rumah-rumah dijadikan lautan api. Bait al-Hikmah,
perpustakaan terbesar dunia Islam saat itu, dibakar dan dilempar ke sungai. Tinta dari ribuan manuskrip membuat air sungai Tigris menghitam. Darah korban yang dibunuh mengalir ke sungai, membuat airnya tampak memerah. Banyak sejarawan menulis, Tigris menjadi lautan darah dan tinta. Nasib sang khalifah. Setelah kota takluk, Khalifah Al-Musta'sim ditangkap. Menurut riwayat populer, ia tidak dibunuh dengan senjata. Bangsa Mongol percaya bahwa menumpahkan darah bangsawan di tanah akan membawa sial. Maka mereka membungkus khalifah dalam karpet, lalu menginjaknya dengan kuda hingga tewas. Simbol tertinggi kekuasaan Islam, mati diinjak-injak. Dan bersamanya, berakhirlah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dunia yang hancur. Apa yang hilang dalam tragedi Baghdad bukan hanya bangunan dan manuskrip. Yang hilang adalah jiwa sebuah peradaban. Ilmu, seni, toleransi, keberagaman, dan semangat pencarian makna yang telah bertahan berabad-abad, sirna dalam 1 minggu pembantaian. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kehancuran ini bukan hanya karena kekuatan Mongol, tetapi karena kelemahan kita sendiri yang membukakan pintu untuk kehancuran itu. Kita yang terpecah, kita yang lalai, kita yang membiarkan simbol lebih kuat daripada substansi, kita yang membiarkan ilmu menjadi slogan, bukan gerakan. Setelah hari itu, dunia Islam tak pernah sama lagi. Ketika Baghdad hancur pada tahun 1258, banyak yang mengira itulah akhir dari dunia Islam. Namun sejarah tak pernah berjalan dalam garis lurus. Ia sering berbelok, ia merunduk, tapi tidak mati. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah kehancuran Baghdad, wilayah Islam tidak serta-merta musnah. Tapi kekhalifahan, sebagai simbol pemersatu dunia Islam, kehilangan pamornya. Beberapa tahun kemudian, sisa keluarga Abbasiyah melarikan diri ke Mesir dan didukung oleh dinasti Mamluk, mereka mendirikan kekhalifahan simbolik di Kairo. Namun, ini hanyalah khalifah tanpa kekuasaan sejati, semacam lambang keagamaan untuk memberi legitimasi kepada sultan-sultan lokal. Kekuatan politik umat Islam beralih ke kerajaan-kerajaan regional seperti Kesultanan Delhi di India, Kesultanan Granada di Spanyol, Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, yang kelak akan bangkit dan menjadi penerus kekhalifahan. Namun, semangat ilmiah Abbasiyah tak pernah benar-benar pulih. Rumah hikmah tak bangkit kembali. Baghdad, kota impian dunia Islam, berubah menjadi kota biasa, terluka, dan nyaris terlupakan. Warisan yang tersisa meski peradaban itu runtuh secara fisik, warisan Abbasiyah tetap hidup. Dalam bentuk ilmu pengetahuan yang tertulis dan pemikiran yang tersebar ke dunia lain. Karya-karya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Haytham, semuanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi pondasi kebangkitan Eropa, Renaissance. Ironisnya, ketika dunia Islam mulai terpecah dan tertinggal, dunia Barat justru bangkit dengan ilmu-ilmu dari Baghdad. Warisan Abbasiyah adalah bukti bahwa peradaban bisa menyinari dunia, bahkan setelah ia padam. Pelajaran bagi kita hari ini, apa yang bisa kita ambil dari tragedi ini? Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi peringatan tentang masa depan. Ketika ilmu ditinggalkan, kekuatan hanyalah topeng rapuh. Ketika umat Islam terpecah dan saling curiga, musuh dari luar mudah masuk. Ketika pemimpin lebih mencintai kemewahan daripada amanah, kehancuran tinggal menunggu waktu. Namun ada juga harapan, bahwa setiap kehancuran membuka pintu kebangkitan, jika kita mau belajar, bahwa Abbasiyah bukan sekadar dinasti, tapi simbol semangat pencarian kebenaran, ilmu, dan keadilan. Runtuhnya Abbasiyah bukan akhir dari Islam, tapi itu adalah lonceng peringatan, bahwa kekuatan bukan pada istana atau gelar, melainkan pada ilmu, iman, dan persatuan. Apakah kita akan mengulang kesalahan mereka, atau kita belajar darinya, lalu membangun peradaban baru yang lebih tangguh dan lebih bermakna? Itu ada di tangan kita. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa, ia adalah cermin yang menunjukkan kepada kita siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Kisah kekhalifahan Abbasiyah bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, ia juga tentang rapuhnya kejayaan bila tidak dijaga. Ia tentang bagaimana ilmu, iman, dan persatuan dapat mengangkat umat, dan bagaimana kesombongan, perpecahan, dan kelalaian bisa menjatuhkannya. Pertanyaan untuk kita hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita hari ini lebih bersatu daripada umat Islam di abad ke-13?
Apakah ilmu dan hikmah masih menjadi prioritas dalam rumah kita, sekolah kita, dan mimbar-mimbar kita? Apakah kita lebih mencintai kemuliaan akhlak atau kemegahan tampilan? Sejarah Abbasiyah mengajarkan kita bahwa peradaban tidak runtuh dalam semalam. Ia runtuh perlahan, ketika manusia mulai melupakan esensinya. Sebuah ajakan, jika kita ingin melihat kejayaan Islam kembali, maka ia tidak akan datang dari luar. Ia harus lahir dari kesadaran dalam diri kita sendiri, dari rumah ke rumah, dari hati ke hati. Bangun kembali semangat mencari ilmu, semangat membangun keadilan, dan semangat menyatukan umat, tanpa memandang ras, mazhab, atau bangsa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sejarah Abbasiyah telah selesai, tapi sejarah kita masih ditulis hari ini. Dan pena itu ada di tangan kita.